Perlu diketahui video ini hanya merupakan prediksi dan teori yang beredar yang sengaja admin rangkum menjadi sebuah alur cerita. Dan silahkan jadikan video ini sebagai hiburan di waktu senggang. Yang suka dengan prediksi dan teori yang terkait cerita Boruto jangan lupa like, komen, dan bantu channel ini menuju 100.000 subscriber. Jika sudah, mari kita masuk ke videonya, let's go. Adegan kembali memperlihatkan Kankuro yang langsung mengirimkan Karasu dan Kuroari untuk menyerang. Boneka-boneka itu melesat dengan kecepatan tinggi, tapi Akarui dengan mudah menghindar, menggunakan kemampuan ruang waktu khas Otsutsuki untuk berpindah tempat dalam sekejap. Sementara itu, Tenraka menunjukkan kekuatan luar biasa dengan memanipulasi elemen-elemen di sekitarnya, menciptakan badai pasir yang dahsyat. Kankuro berusaha keras untuk mengendalikan situasi, menggunakan strategi yang cermat untuk mengarahkan bonekanya. Namun, kemampuan luar biasa Akarui dan Tenraka terlalu kuat. Akarui, dengan serangan genjutsunya, membuat Kankuro bingung dan kehilangan fokus. Pada saat yang sama, Tenraka menyerang dengan serangan energi yang menghancurkan, merusak mekanisme boneka-boneka Kankuro. Kankuro mulai terpojok, tetapi ia tidak menyerah. Dengan gerakan cepat, ia mencoba mengeluarkan boneka pamungkasnya, Sanshuo, untuk perlindungan. Namun, Akarui dan Tenraka sudah memprediksi gerakan ini. Akarui mengeluarkan tombak energi, melemparkannya dengan kekuatan penuh ke arah Sanshuo, menghancurkannya seketika. Tenraka kemudian menyerang Kankuro dengan gelombang energi yang kuat, membuatnya terjatuh ke tanah. Kankuro, terluka dan kelelahan, tidak bisa lagi melawan. Akarui mendekat, menatapnya dengan mata tajam. Akarui kemudian berkata, "Di mana Momoshiki?" tanya Akarui dengan nada dingin, dengan napas tersengal-sengal. Kankuro menjawab, "Aku tidak tahu, tapi apa yang kalian maksudkan informasi tentang dia mungkin bukan di desa kami." Akarui dan Tenraka saling bertukar pandang, kemudian berbalik dan berjalan menuju desa lainnya, karena mereka tidak mendapatkan petunjuk yang mereka cari, meskipun dengan cara yang brutal. Semua desa shinobi kini harus menghadapi kenyataan, bahwa dua Otsutsuki yang sangat kuat sedang mencari sesuatu yang mungkin membawa bencana. Dengan Kankuro yang terbaring tak berdaya, Akarui dan Tenraka melanjutkan pencarian mereka, meninggalkan jejak kehancuran dan ketakutan di Sunagakure. Pertarungan ini menunjukkan bahwa ancaman dari klan Otsutsuki masih jauh dari selesai, dan dunia shinobi harus bersiap menghadapi ancaman yang lebih besar di masa depan. Adegan kemudian berpindah dulu kepada seorang Boruto yang mengalami mimpi saat dia tidak berada di desa Konoha. Admin hanya ingin sedikit memasukkannya dan semoga saja ini akan menjadi informasi penting untuk kedepannya. Dan admin hanya ingin mengingatkan kembali bahwa adegan ini adalah flashback dari Boruto. Terlihat Boruto terbangun dengan napas terengah-engah setelah mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, ia melihat desa Konoha diserang oleh pasukan misterius berwarna putih. Terlihat para shinobi berjuang keras, namun pasukan putih menggigit warga desa, dan mengubah mereka menjadi pohon dewa. Boruto awalnya hanya menganggap bahwa itu adalah kekuatan utama mereka. Akan tetapi Boruto sangat terkejut saat dia juga melihat pamannya yakni Sasuke yang juga terjebak dan menjadi pohon dewa. Kemudian setelah Boruto bermimpi seperti itu, lalu Boruto terbangun dan berkata, "Sialan, itu semua ternyata hanya mimpiku saja." Tiba-tiba, Momoshiki yang ada di dalam tubuhnya berkata, "Boruto, itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah visi masa depan 3 tahun dari sekarang. Mimpi itu berasal dari mata Joganmu, yang bisa melihat ke masa depan." Boruto, dengan rasa ragu dan skeptis, menatap Momoshiki dan berkata, "Bagaimana aku bisa mempercayamu? Kau hanya membawa malapetaka bagiku sejak awal." Momoshiki kemudian menjawab, "Percaya atau tidak, itu akan terjadi. Hanya dengan menguasai kekuatan Joganmu kau bisa mencegah kehancuran ini." Boruto kemudian enggan untuk berbicara dengan Momoshiki, lalu kemudian dia pergi dan menemui Sasuke. Nah, disinilah akhir dari flashback tersebut. Kemudian adegan kembali lagi ke masa sekarang setelah Boruto mengingat masa lalunya tersebut. Boruto kemudian berkata kepada Momoshiki dengan berkata, "Sekarang apa yang dilihat mata Jogan ini benar-benar terjadi dan sudah kualami sendiri. Dan sampai detik ini bahkan dia memperlihatkanku kembali jika ayahku akan sadar, namun dia tidak bisa keluar dari dimensi milik Kawaki. Dia juga memperlihatkanku jika desa Konoha akan hancur dan aku sama sekali tidak bisa melihat satupun warga desa Konoha. Lalu bagaimana menurut pandanganmu tentang itu, Momoshiki?" Kemudian Momoshiki menjawab, "Boruto, dengan kekuatan Joganmu, kau dapat melihat takdir yang akan datang.
Desa Konoha akan hancur, dan kau tidak akan bisa melihat satupun warga desa yang tersisa. Mungkin juga itu akan terjadi. Tetapi di sini aku sedikit senang, ternyata dirimu masih hidup hingga momen itu terjadi. Boruto kemudian dengan ekspresi kesal berkata, apa mengapa kau terlihat begitu senang? Momoshiki kemudian menjawab, tenang dulu anak bodoh, penglihatan Joganmu itu adalah semacam petunjuk buat dirimu sendiri Boruto. Kau jangan emosi dulu, maksudku di sini adalah kau masih hidup saat mata Jogan memperlihatkan kejadian yang akan datang, dan sebenarnya kau harus sedikit senang, karena jika kau mati saat melawan Jura maka seluruh planet ini akan hancur oleh para Shinju Boruto. Nah berarti intinya di sini kau adalah orang yang harus terus hidup dan melawan musuh. Terlihat Boruto yang sedikit mengerti dan mulai paham dengan apa yang dikatakan Momoshiki. Lalu Momoshiki berkata kembali kepada Boruto, kau harus terus bertarung dan kau harus secepatnya bisa menguasai teknik mata Joganmu itu. Boruto lalu menjawab, memang benar, sepertinya aku harus mencoba memahami itu semua untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian Boruto berkata kembali kepada Momoshiki, Momo sepertinya aku merasa jika sesuatu yang buruk akan menanti kita, dan sepertinya aku merasa jika Tuan Amado dari gerak-geriknya patut dicurigai. Lalu Momoshiki menjawab, apa yang kau rasakan itu mungkin saja ada benarnya, mengingat Kawaki, Delta dan Amado pernah berada dalam satu organisasi yang terorganisir. Kemudian adegan memperlihatkan seorang Amado yang ternyata sudah berhasil untuk meyakinkan Shikamaru jika dia hanya mengawasi dengan normal saja. Kemudian Hokage Shikamaru berkata, kau jangan sampai melakukan sesuatu yang mencurigakan. Kemudian Amado menjawab, kau tidak perlu sepanik itu Shikamaru, aku tak akan melakukan sesuatu yang semacam itu. Kemudian terlihat Amado telah menunjukkan dedikasi dan keteguhan yang luar biasa dalam usahanya untuk membangkitkan putrinya, Akebi yang meninggal dunia. Dengan keahliannya, dia berusaha menemukan cara untuk menghidupkan kembali putrinya melalui teknologi dan kekuatan karma. Amado memahami bahwa karma adalah sebuah segel yang memungkinkan Otsutsuki untuk bereinkarnasi dalam tubuh baru. Dia percaya bahwa teknologi ini bisa dimodifikasi untuk membawa kembali jiwa manusia yang sudah meninggal, dalam hal ini ialah putrinya. Admin berpendapat jika Amado ini sudah mengumpulkan banyak informasi tentang Kawaki. Dan admin juga berpendapat jika dia ingin menggunakan karma Kawaki untuk membangkitkan kembali putrinya. Kawaki, sebagai wadah karma yang kuat, dipilih oleh Amado karena kemampuannya yang unik dan potensi besar yang dimilikinya sebagai pengguna karma. Amado mungkin berencana untuk menggunakan tubuh Kawaki sebagai medium untuk menampung jiwa putrinya. Dengan kepandaiannya dalam strategi dan manipulasi, Amado kemungkinan besar memanfaatkan situasi di Konoha dan ketidakstabilan hubungan antara Kawaki dan Boruto untuk mencapai tujuannya. Dia bisa menggunakan krisis yang terjadi untuk menyembunyikan niat sebenarnya dan memuluskan rencananya. Dalam chapter terbaru, terungkap bahwa Amado telah melakukan serangkaian eksperimen rahasia yang bahkan belum diketahui oleh anggota Kara lainnya. Dia berhasil mengembangkan versi karma yang lebih stabil dan mungkin telah menanamkannya pada Delta. Dengan kekuatan baru ini Delta tidak hanya memiliki kemiripan fisik dengan Akebi tetapi juga mungkin memegang sebagian dari kenangan dan kepribadiannya. Terlihat Amado berkata di dalam hatinya dengan berkata, aku sudah sejauh ini meneliti dan mempersiapkan segalanya untuk kebangkitan putriku. Dan aku tidak akan melepaskan kesempatan ini. Sepertinya aku harus cepat menghubungi Kawaki untuk mencoba berbicara kepada dia. Terlihat juga Amado yang langsung bergerak dan mulai mengatur kembali rencananya, untuk mencoba merayu seorang Kawaki. Amado kemudian berkata, sepertinya Kawaki sudah berada di desa dan sudah kembali setelah dia bertarung dengan orang yang memiliki mata yang sama dengan mata Ishiki. Setelah momen tersebut adegan berpindah dulu kepada seorang Sasuke, yang didatangi kembali oleh leluhurnya yakni Hagoromo. Di dalam alam bawah sadarnya Sasuke diperlihatkan sedang berdialog dengan Hagoromo. Kemudian Sasuke berkata, kenapa kau datang kepadaku lagi, dan bagaimana kau bisa tahu jika aku berada di tempat ini? Kemudian Hagoromo menjawab dengan berkata, kau tak perlu tahu kenapa aku bisa datang ke tempat ini, dan dengan apa caraku kemari aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu. Sepertinya kau dengan Naruto sama saja yang saat ini terjebak di dimensi dan kalian tidak bisa berbuat sesuatu di luar sana. Kemudian Sasuke menjawab, rupa-rupanya kau juga sudah muncul ke tubuh Naruto sehingga kau bisa tahu apa yang sedang terjadi kepadanya.
Aku di sini sedang berusaha memberikan tekanan kepadanya, agar orang itu tak memberikan ancaman kepada Sarada, lalu apa kau bisa mengeluarkanku dari tempat ini? Hagoromo kemudian menjawab, kau sebenarnya juga harus tahu jika anakmu Sarada, sekarang sedang berusaha untuk membebaskanmu. Anakmu Sarada, sekarang sedang bertarung dengan klon dari dirimu, yang mempunyai cakra yang sama denganmu dan wajah yang sama juga dengan dirimu. Kemudian Hagoromo melanjutkan perkataannya kembali, aku belum bisa memastikan kepadamu apakah aku bisa mengeluarkanmu dari tempat ini, akan tetapi aku masih bisa untuk memberikanmu informasi di luar dimensi ini. Sasuke merasa sedikit tidak percaya dengan apa yang dikatakan Hagoromo, akan tetapi Sasuke juga khawatir dengan Sarada dan butuh informasi lebih banyak dari Hagoromo. Sasuke kemudian berkata, apa maksudmu dan siapa orang yang mirip denganku, dan memiliki cakra yang sama dengan cakraku? Hagoromo kemudian menjawab, bukan hanya Sarada yang sedang menghadapi ancaman besar itu tetapi juga muridmu yakni Boruto, yang sedang berusaha untuk mengalahkan para pecahan dari Biju. Mereka adalah para Shinju, yang berasal dari pecahan Biju. Terlihat wajah Sasuke yang merasa khawatir dengan Sarada dan Boruto, lalu dengan ekspresi kesal Sasuke berkata, sial, seharusnya aku bisa menghentikan para makhluk itu, akan tetapi malah aku yang harus terjebak di tempat ini, dan aku tidak tahu dengan cara apa aku bisa keluar. Kemudian Sasuke melakukan perkataannya kembali, dulu aku pernah diberitahu oleh Boruto tentang mimpi yang dialami Boruto. Dia berkata jika dia dalam mimpinya melihat kehancuran desa yang diserang oleh makhluk misterius yang berwarna putih. Boruto dalam penglihatan matanya dia tidak menemukan satupun penduduk desa Konoha. Akan tetapi yang membuat aku sedikit tidak percaya adalah, saat dia mengatakan jika dalam mimpinya dia melihatku yang sudah menjadi sebuah pohon, dan terjebak di dalamnya. Kemudian Sasuke melanjutkan kembali perkataannya tersebut, ternyata setelah 3 tahun itu benar-benar nyata dan terjadi jika sekarang aku sudah terjebak dan menjadi pohon dewa. Setelah momen tersebut kemudian adegan berpindah dulu kepada Sarada dan Konohamaru, yang masih bertarung dengan Hidari. Konohamaru yang terlihat sudah mulai kehabisan cakra mode Sage-nya, mencoba untuk mengubah strateginya untuk bertarung. Dia melakukan teknik Uchiose kembali dan memanggil kera Enma. Terlihat juga Sarada, yang terus-menerus menerima tekanan besar dari Shinju Hidari. Konohamaru yang sudah memanggil Enma, untuk mencoba bekerja sama dalam menghadapi Shinju Hidari, kemudian Konohamaru berkata, Tuan Enma, aku sangat membutuhkan bantuan Anda untuk menghadapi penyusup yang mencoba untuk membuat kerusakan di desa ini. Enma kemudian menjawab, aku akan senang hati membantumu Konohamaru, akan tetapi sepertinya aku merasakan cakra miliknya sama seperti cakra milik Uchiha Sasuke. Konohamaru seketika saja menjawab, memang benar Tuan, bukan hanya cakranya saja akan tetapi wajahnya juga mirip seperti Uchiha Sasuke. Dari kejauhan Hidari melihat dan menyadari jika ada satu makhluk yang sengaja diundang untuk membantu mereka untuk melawan dirinya. Hidari kemudian berkata dengan nada yang terlihat mengejek mereka, kalian semua benar-benar orang-orang lemah yang harus dimusnahkan dari planet ini. Apa kalian sudah kehabisan cara untuk melawanku, sehingga harus muncul satu monyet yang lemah di sini? Sementara itu di sisi yang lain kita diperlihatkan kepada Hanabi yang masih berada di perjalanan untuk menuju ke tempat mereka. Hanabi kemudian berkata, aku harus cepat-cepat sampai ke lokasi mereka sebelum semuanya terlambat. Kemudian terlihat juga Sakura yang sudah bergerak untuk membantu anaknya, lalu dia berkata dalam hatinya dengan berkata, aku harap Sarada dan yang lainnya baik-baik saja. Seandainya Sasuke masih berada di sini mungkin semua ini takkan terjadi seperti ini. Kemudian adegan berpindah kembali kepada Konohamaru dan kera Enma, yang mulai bergerak dan bekerja sama untuk melawan Hidari. Terlihat kera Enma langsung mengeluarkan elemen tanah dan mengarahkannya kepada seorang Hidari. Akan tetapi Hidari langsung bisa memblokir serangan itu dengan langsung mengeluarkan teknik Shinra-tensei, sambil terus menghindar dari serangan Enma. Terlihat muncul kembali gumpalan tanah dari atas dan menuju ke arah mereka. Konohamaru yang menyadari itu langsung melepaskan Rasen Shuriken ke arah gumpalan tanah tersebut. Terlihat juga kera Enma yang langsung memukul gumpalan tanah itu menggunakan kekuatan tangannya. Sarada dan para Anbu yang tersisa mencoba membantu mereka dengan kekuatan mereka yang tersisa. Konohamaru yang sudah kembali ke mode normal kemudian mencoba untuk masuk kembali ke mode Sage. Akan tetapi Hidari yang melihat momen itu, langsung mengirimkan teknik Kirin ke arah Konohamaru yang masih mengumpulkan cakra alam.
Hidari kemudian berkata, takkan ku biarkan itu terjadi kembali dan takkan ku biarkan kau memasuki mode itu lagi. Konohamaru yang masih mengumpulkan cakra alam, sontak saja langsung menghindari teknik Kirin milik Hidari. Kemudian Tuan Enma yang melihat itu seketika saja menyemburkan elemen api dari mulutnya menuju ke arah Hidari. Nah kawan, setelah momen tersebut diperlihatkan dengan tiba-tiba saja adegan harus berakhir di sini dulu. Buat kalian semua yang suka dengan prediksi maupun teori serta fakta di channel ini, jangan lupa berlangganan dan stay terus di channel ini. Yang sudah like dan subscribe, admin doakan semoga kalian masuk ke dalam surga, amin.